Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir Juz Amma, yang mana kita sedang membahas tafsir atau penjelasan dari surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun hakikatnya adalah surah yang menjadi pakem kita, yang menjadi prinsip kita terkait dengan salah satu sikap kita, interaksi kita dengan orang-orang kafir. Prinsip kita terkait dengan hubungan kita dengan orang-orang kafir, orang-orang yang di luar Islam. Yang mana prinsip toleransi atau yang biasa kita sebut dengan toleransi, maka prinsip toleransi itu adalah prinsip yang diajarkan oleh Islam. Salah satunya itu dalam surah yang mulia ini, surah Al-Kafirun. Yang mana toleransi yang ditawarkan oleh Islam tidak seperti toleransi yang banyak disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin. Yang mana sebagian orang, bahkan mirisnya sebagian yang dianggap da'i, sebagian yang dianggap ulama, mereka mengajak umat untuk turut serta mengucapkan selamat hari raya misalkan, atau membantu segala macam, menunjang segala macam peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir atas nama toleransi, atas nama toleransi sesama manusia, atas nama toleransi kepada orang non-muslim atau seorang orang kafir. Tetapi sebenarnya Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Islam tidak mengajarkan toleransi yang bentuknya seperti itu. Ya. Karena Islam memiliki prinsip toleransi. Islam mengajarkan prinsip toleransi, yaitu membiarkan umat lain, membiarkan umat agama lain melaksanakan peribadahan yang mereka lakukan. Islam mengajarkan prinsip toleransi berupa membiarkan umat lain melakukan hari raya yang mereka yakini tanpa mengusik mereka, tanpa memberikan gangguan kepada mereka. Itu bentuk toleransinya Islam kepada orang-orang non-Islam, orang-orang kafir. Dan ternyata ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka ajak kepada kaum muslimin, ya, terutama orang-orang yang awam, yaitu mengajak mereka untuk ya, menghormati orang-orang kafir dengan cara memberikan selamat misalkan pada hari-hari raya yang mereka ya, lakukan, atau ya, membantu menunjang ibadah-ibadah yang orang-orang kafir lakukan. Nyatanya perbuatan ini adalah perbuatan yang ya, dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Orang-orang kafir Quraisy dahulu, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita pernah bawakan hadisnya, bahwasanya ya, suatu hari Al-Walid bin Mughirah, Al-Asal bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Al-Muttalib, dan juga Umayyah bin Khalaf ya, menemui Nabi SAW. Mereka menawarkan toleransi. Mereka menawarkan sikap toleransi. Mereka berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma falna'bud ma ta'budu wa ta'bud ma na'bud." Ayo kemari, bagaimana kalau kita beribadah, kami beribadah kepada Tuhanmu yang kamu ibadahi, yang kamu sembah. Dan kalian ya, kamu beribadah kepada Tuhan yang kami sembah. Wa nashtarik nahnu wa anta fi amrina kulli. Dan kita berserikat, kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Artinya mereka mengajak, sudahlah, enggak usah mencela-cela agama lain. Sudah enggak usah mencela agama kami. Sudah enggak usah mengajak orang untuk masuk Islam. Kita sama-sama sudah ibadahnya bersama. Kamu beribadah, kami ikut ibadah yang kamu lakukan, dan kamu juga ikut peribadahan yang kami lakukan. Itu tawaran yang dilakukan oleh
orang-orang kafir Quraisy ini. Dan kita berserikat, kita bertoleransi sama-sama bersama ya. Bersama-sama untuk ya dalam segala permasalahan agama kita. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina, maka jikalau kita dapati ajaran yang kamu bawa lebih baik daripada ajaran yang kami amalkan, yang kami lakukan, ya. Kunna qad syaraknaka fih. Maka sungguh kami sudah toleransi, sudah ikut bersama kamu, ya, terkait dengan ajaran agama yang kamu bawa tersebut. Wa akhadna bihaddzina minhu, dan kita dapat bagian terkait dengan ajaran yang kamu ya lakukan tersebut. Wa in kana alladhi bi aidina khairan mimma biyadik, dan jikalau apa yang kami lakukan itu lebih baik ternyata daripada apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, maka sungguh kamu pun mendapat bagian kebaikan tersebut. Ya, jadi artinya ini toleransi, konsep toleransi yang ingin diajarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi dewasa ini, maka ternyata konsep toleransi yang dilakukan oleh kafir Quraisy ini ya sedikit-sedikit dimasukkan, disusupkan oleh musuh-musuh Islam. Khususnya musuh-musuh Islam dari dalam Islam itu sendiri. Dari kalangan jil, dari kalangan jamaah Islam liberal dan turunan-turunannya. Ya. Dan segala macam yang upgrade atau upgradean dari hasil upgradean dari jil ini. Ya. Padahal Islam sangat-sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Islam sangat mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertoleransi kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang kafir. Akan tetapi toleransi yang mana dulu yang dimaksudkan di sini? Toleransi seperti apa yang diajarkan oleh Islam? Yaitu toleransi yang dimaksud apabila kita memiliki keluarga, memiliki tetangga, memiliki teman, misalkan orang non-muslim, orang kafir, ya, maka biarkan dia merayakan hari besar yang mereka yakini. Biarkan dia melakukan peribadahan yang mereka yakini. Ya, tanpa kita perlu mengusik apa yang mereka lakukan. Tanpa kita mengganggu apa yang mereka perbuat. Itu bentuk toleransi yang diajarkan oleh Islam. Akan tetapi tinggalkan segala macam kegiatan agamanya. Jangan sampai kita turut andil dalam membantu segala macam peribadatan yang mereka lakukan. Apalagi kalau misalkan sampai ikut merayakan, apalagi sampai ikut meramaikan ya, perayaan-perayaan mereka. Termasuk juga walaupun hanya sebatas memberikan ucapan selamat. Selamat hari raya ini, selamat hari raya itu. Ini adalah sebuah perkara yang sangat-sangat terlarang. Ya. Sikap toleransi ini ibaratkan seperti seorang yang memiliki teman, kemudian si teman ini pengen buang hajat, pengen buang air besar. Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat ada teman kita ingin buang air besar? Apakah kita biarkan dia masuk ke dalam kamar mandi sendirian atau kita ikut masuk kamar mandi, kemudian kita temani dia sampai selesai buang hajat? Maka sungguh sangat bodoh ketika kita tahu ada seorang teman kita ingin buang air besar, kemudian kita ikut masuk ke dalam kamar mandi tersebut, kita bantu kuncikan pintunya, kita bantu bukakan celananya gitu misalkan. Kemudian kita temani dia buang air, buang hajat sampai dia selesai buang hajat. Nah, ini ibarat perumpamaan ikhwatal iman. Mengapa seorang muslim itu tidak mengucapkan ya, selamat hari raya pada umat yang lain? Terlebih misalkan di waktu-waktu yang akan datang dekat-dekat ini, kita sudah masuk bulannya. Ya, kita sudah masuk bulannya, bulan di mana ya, di situ terdapat salah satu hari raya dari salah satu agama, salah satu umat agama. Maka yang kita lakukan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah toleransi. Toleransi dengan kita membiarkan saja. Kita biarkan mereka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim merayakan hari raya yang mereka yakini tanpa memberikan ya, gangguan sedikit pun, tanpa mengusik mereka sedikit pun. Ya. Dan ini toleransi yang diajarkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9.
Antum boleh buka surah ini ya. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah sungguh tidak melarang kalian ya, untuk berbuat baik, untuk berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, tidak pula mengusir kalian dari tempat-tempat tinggal kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyukai orang-orang yang berlaku adil. Artinya ketika ada seorang non-muslim yang tidak mengganggu agama kita, tidak memerangi kita, atau tidak mengusir diri-diri kita dari rumah-rumah kita, tempat-tempat tinggal kita, maka kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Ya. Nanti kita jelaskan apa sih bentuk-bentuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Bagaimana bentuknya. Kemudian Allah berfirman, yang tadi ayat yang 8 ini mengajarkan kepada kita bagaimana toleransi menghormati orang yang kafir. Ya. Tapi ada satu sisi, satu posisi, satu saat di mana kita tidak boleh bertoleransi kepada mereka. Kapan? Salah satunya itu firman Allah dalam ayat yang ke-9 surah Al-Mumtahanah. Allah berfirman, "Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din." Akan tetapi Allah hanya melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi kalian, memerangi kalian karena agama kalian. Wa akhrajukum min diyarikum. Ya, dan mereka mengeluarkan, mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, tempat-tempat tinggal kalian. Artinya mereka memerangi kita. Ya, kita dilarang untuk bertoleransi, berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang memusuhi kita, memerangi kita dengan terang-terangan. Wa dhaharu 'ala ikhrajikum. Ya, antabarruhum wa antawallauhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Allah melarang untuk berloyalitas. Allah melarang kita untuk mencintai orang-orang kafir yang benar-benar jelas menampakkan permusuhan kepada kita. Sampai-sampai mungkin mereka berani sampai mengusir kita dari tempat-tempat tinggal kita. Orang-orang kafir seperti inilah yang wajib kita ya, perangi, yang wajib kita ya, benci, yang wajib kita disloyalitas kepada mereka. Adapun orang-orang yang ya biasa saja gitu, tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita secara terang-terangan. Mungkin kalau memusuhi kita itu sudah hampir bisa dipastikan karena mereka juga benci dengan ajaran agama kita. Tapi mereka tidak menampakkan hal tersebut, tidak menampakkan kekafiran atau permusuhan mereka terhadap ya, agama kita, terhadap kita. Ya. Maka orang-orang seperti ini yang boleh kita bertoleransi kepada mereka, boleh kita berbuat baik kepada mereka, dan boleh kita berlaku adil kepada mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Qur'anul Azim juz yang ke-7 halaman 247 ya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Ay la yanhaakum 'anil ihsani ilal kafaratil ladina la yuqatilunakum fid din." Ya. Yaitu maksudnya ayat yang mulia, ayat yang ke-8 surah Al-Mumtahanah ini menjelaskan maksudnya la yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian dari berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Seperti misalkan para wanita-wanita dari kalangan orang-orang kafir, atau wadda'afati minhum, atau orang-orang yang lemah dari kalangan mereka. Maka kita tidak boleh atau dilarang untuk berlaku tidak adil kepada mereka, dan diperintahkan untuk berlaku baik kepada mereka. Maka bagaimana bentuk toleransi kita? Bagaimana bentuk kita berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir? Ya, dan di antara bentuk toleransi atau bentuk berbuat baik kita yang diajarkan oleh Islam, ya, yang boleh kita lakukan kepada orang-orang kafir, yang pertama yaitu Islam mengajarkan kita untuk menolong siapapun, baik orang yang miskin maupun orang yang kaya, orang yang lemah maupun orang yang kuat. Ketika dia butuh pertolongan, maka kita tolong tanpa memandang bulu, ya, tidak melihat bahwa dia adalah orang muslim atau orang kafir. Ya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an
pernah bersabda fi kulli kabadin rotbin ajrun. Menolong orang yang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya adalah orang yang hidup, orang yang masih memiliki kehidupan siapapun dia, tanpa melihat status dia, tanpa melihat agama, latar belakang agama yang dia anut. Selama dia membutuhkan pertolongan, ya, selama dia adalah makhluk Allah, manusia, dan membutuhkan pertolongan, maka wajib kita tolong, maka harus kita tolong, dan bahkan kita akan mendapatkan ganjaran pahala, balasan yang baik dari Allah ketika kita membantu orang lain. Ya. Maka hadis yang mulia ini sangat jelas mengkabarkan kepada kita bahwasanya Islam sangat-sangat mengajarkan perasaan atau rasa peduli terhadap sesama manusia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita semuslim, kepada saudara-saudara kita seiman. Kalaulah tidak seiman dan seislam, maka Allah dan Rasulnya tetap memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Ya. Dari apa yang melandasi berbuat baik itu? Yaitu kepedulian, kemanusiaan. Selama dia adalah manusia, makhluk Allah, maka wajib bagi kita untuk menolong dia, membantu dia. Bantuan apa yang boleh kita lakukan, boleh kita berikan kepada mereka? Yaitu bantuan-bantuan yang sifatnya duniawi. Ketika mungkin misalkan kita dapati tetangga kita orang kafir dalam keadaan kelaparan, kesulitan ekonomi, maka kita bantu ekonomi mereka. Kita berikan makanan kepada mereka. Ya. Adapun kalau misalkan tetangga kita akan melakukan perayaan hari raya, Natalan misalkan, atau tahun baruan yang mereka lakukan, maka kita menahan diri, kita menjauhi perbuatan untuk membantu mereka. Paham ya? Jelas ya. Jadi bantuan yang wajib atau yang boleh kita lakukan kepada orang-orang kafir adalah hanya berupa bantuan yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya duniawi. Ini yang pertama. Ya. Bentuk toleransi atau bentuk berbuat baik yang diajarkan oleh Islam yang pertama yaitu Islam mengajarkan untuk menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang kaya, orang sakit maupun orang sehat, orang lemah maupun orang kuat, tanpa memandang bulu, tanpa memandang latar belakang agama. Kemudian yang kedua, Islam juga mengajarkan agar kita tetap menjalin hubungan kekeluargaan, menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara yang kafir. Islam tidak mengajarkan kita memusuhi 100% kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang non muslim, yang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadak ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Dan jikalau kedua orang tua kalian yang kafir memaksakan kalian untuk menyekutukan dengan aku sesuatu yang tidak kamu mengetahui pengetahuan di dalamnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taat kepadanya. Ketika keluarga kita atau misalkan orang tua kita salah satunya atau keduanya masih dalam keadaan kafir, kemudian mereka memerintahkan kita melakukan kekufuran, kesyirikan, ya, maka kita dilarang untuk mengikuti, menaati perintah mereka. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang diperintahkan oleh Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ya. Padahal sampai-sampai kita dipaksa berbuat kesyirikan, kekufuran, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Tetap disuruh taat dalam hal yang ma'ruf. Tetap disuruh memberikan muamalah yang baik kepada mereka, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang yang benar-benar, orang tua yang benar-benar memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan keislaman kita, melakukan kekufuran atau kesyirikan. Ya. Lihat juga contoh yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, ya, dalam sahih beliau, yaitu Asma bintu Abi Bakar
radhiyallahu taala anhuma, saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, ya, ia berkata, ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan membenci Islam. Ya, belum masuk Islam. Aku pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk apakah boleh aku tetap jalin hubungan baik kepadanya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya, boleh. Ya. Kita masih tetap diperintahkan untuk berbuat baik, menjalin hubungan baik, berbuat baik, menjalin hubungan baik dengan kerabat saudara kita, terlebih lagi kedua orang tua kita walaupun mereka masih dalam keadaan kufur. Maka Imam Ibnu Uyainah menyatakan, maka tatkala itu turunlah firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah tadi. Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian secara terang-terangan. Ini bentuk toleransi berbuat baik kepada orang kafir yang diajarkan oleh Islam yang kedua. Yang ketiga, Islam mengajarkan kita dan membolehkan kita untuk memberi hadiah pada orang-orang non-muslim. Ya. Apabila hadiah tersebut tidak terpaut dan tidak terkait sama sekali dengan perayaan-perayaan, peribadahan yang mereka lakukan. Misalkan kita melakukan atau memberikan hadiah di tanggal 24 Desember nanti misalkan kepada orang Nasrani. Maka ini hadiah yang dilarang karena hadiah ini terpaut dan ya berhubungan erat dengan perayaan hari besar yang mereka lakukan. Adapun kalau memberikan hadiah secara umum, tidak terkait, tidak terpaut dengan ya perayaan-perayaan ibadah yang mereka lakukan, maka ini dibolehkan. Sebagaimana ya apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, atau apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ra'a Umar, ya, Umar melihat hullatan ala rajulin tuba'. Umar melihat ada secarik pakaian yang bagus. Umar ini siapa? Ayahnya Abdullah bin Umar, ya. Yang meriwayatkan hadits ini Abdullah bin Umar. Ya. Dia menceritakan Umar melihat ada seseorang yang menjual atau melihat pakaian yang dibeli oleh seseorang. Ya. Di sini tuba artinya ya, dijual. Ya. Umar melihat pakaian yang dijual oleh seseorang. Kemudian faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibta' hadhihi al-hullah talbasuha yaumal jumu'ah wa idza ja'aka al-wafdu. Wahai Rasulullah, alangkah bagusnya kalau engkau membeli salah satu pakaian ini, ya. Kemudian engkau menggunakan pakaian ini di hari Jumat. Hari Jumat hari apa? Hari raya, ya, hari raya kaum muslimin. Ya, dan ini salah satu bentuk yang dipahami oleh para sahabat dahulu, bahwasanya hari Jumat adalah hari besar, hari di mana kita menggunakan pakaian terbaik kita, ya. Maka ya dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan ketika kita masuk pada hari Jumat, maka kita gunakan pakaian terbaik kita. Jangan pakaian yang kita punya cuman pakaian-pakaian khusus yang kita punya hanya untuk digunakan pada kondangan misalkan. Ya. Kita punya seragam batik semua, dari suami istri sampai anak yang paling kecil, seragam semua. Terus kita gunakan cuma pada kondangan doang. Ya. Ini tidak ada sunnahnya, ya. Tidak ada contohnya dari Nabi. Tidak ada ya perintahnya untuk menggunakan pakaian terbaik tersebut. Pakaian terbaik yang kita siapkan adalah pakaian yang kita gunakan apa? Di hari Jumat. Maka kalau kita mau pakai seragaman dengan keluarga kita, pakai di hari Jumat. Ya. Kita punya pakaian terbaik, pakaian terindah, gunakan di hari Jumat. Jangan cuma pas lagi ke kondangan aja. Ya. Jangan sampai hanya digunakan saat kondangan. Ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau engkau membeli secarik pakaian ini, kemudian engkau gunakan di hari Jumat atau ketika engkau kedatangan tamu, utusan. Ya. Berarti hadis ini kemungkinan besar ya terjadi pada saat Amul Wufud, ya. Pada saat ya, Nabi alaihi salatu wasallam di satu tahun Nabi SAW banyak kedatangan orang-orang
ya utusan-utusan dari seluruh jazirah Arab, dari seluruh ya arah untuk berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Yang mana pernah kita jelaskan di tafsir surah An-Nasr ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ma yalbasu hadza man la khalaqa lahu fil akhirah." Sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini, ya, pakaian kebesaran, yaitu orang yang tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat kelak. Nabi SAW nggak mau punya pakaian kebesaran seperti itu, ya, tidak mau punya pakaian kebesaran. Kemudian fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Maka pada suatu hari, pada suatu waktu Nabi alaihi salatu wasallam ya diberikan atau didatangkan beberapa pakaian yang semisal seperti itu. Maka beliau pun memberikan sebagiannya kepada Umar, dikirimkan kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta?" Wahai Rasulullah, gimana saya mau pakai pakaian seperti ini, pakaian kebesaran seperti ini? Padahal engkau telah bersabda, ya, apa yang engkau sabdakan dahulu? Ya, apa yang engkau sabdakan sebelumnya itu apa? Seorang atau orang yang menggunakan pakaian kebesaran seperti ini adalah orang yang tidak akan mendapat bagian di akhirat kelak. Ya. Maka Umar nggak mau menggunakannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Nabi SAW bersabda, Inni lam aksukaha litalbisaha. Ya. Sungguh aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa menggunakan pakaiannya. Artinya, ya, Nabi SAW nggak mau Umar menggunakannya setelah Nabi SAW menggunakan pakaian seperti ini. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Tabi'uha au taksuha." Ya. Maka kamu boleh terserah pakaian ini mau kamu apakan, mau kamu pakai atau mau kamu jual, terserah, kata Nabi SAW. Maka fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Maka ya Umar pun mengirimkan pakaian ini, pakaian bagus ini kepada salah satu saudaranya di Mekah, salah satu saudaranya yang merupakan penduduk Mekah sebelum saudaranya ini masuk ke dalam Islam. Artinya Umar memberikan hadiah pakaian kebesaran ini kepada saudaranya yang masih kafir. Ya. Maka lihat bagaimana sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih berbuat baik, masih ingat kepada saudaranya yang kafir. Artinya kalau misalkan kita ya memiliki saudara yang kafir, ya saudara yang masih ya musyrik, masih syirik, maka jangan kita tinggalkan 100%. Tapi bagaimana kita terus dekati mereka, bergauli mereka dengan baik, terlebih kalau misalkan dengan hadiah ini bisa meluluhkan hati saudara kita, kerabat kita tersebut. Ketika kita terus rajin memberikan hadiah, ya, tahabu kata Nabi SAW, ya, saling memberikan hadiahlah kalian, maka ya, kalian akan saling mencintai. Artinya ketika kita berikan hadiah tersebut kepada saudara kita yang kafir non muslim tersebut, dan hadiah ini diharapkan bisa ya, meluluhkan hati mereka sehingga mereka mau menerima Islam, maka ini lebih baik lagi, ya, lebih dianjurkan lagi. Maka sekali lagi Islam sungguh merupakan ajaran yang sempurna. Islam merupakan ajaran yang paripurna, termasuk Islam mengajarkan sikap toleransi ini dengan kaum kafir, orang-orang kafir, yaitu apa? Dengan cara membiarkan ibadah perayaan orang-orang kafir, ya, bukan turut memeriahkan, bukan dengan cara merayakan, ikut merayakan, atau juga mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena Islam mengajarkan prinsip lakum dinukum waliyadin. Ayat terakhir yang sebelumnya ya kita belum bahas ya. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Prinsip lakum dinukum waliyadin inilah prinsip yang harus terus kita pegang dan terus kita amalkan, ya. Untukmu agamamu dan untukku agama. Ya. Prinsip di atas atau prinsip ini pula yang diajarkan atau disebutkan dalam ayat yang lain. Ada ayat-ayat yang semisal dengan lakum dinukum waliyadin ini, yaitu diantaranya surah Al-Isra ayat ke-84. Surah Al-Isra ayat ke-84 Allah berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilatih." Katakan wahai Muhammad,
tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Masing-masing. Senada juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 41. Allah berfirman, ya, antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalian berlepas diri dari apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Lakum dinukum waliyadin tadi. Ya. Demikian pula firman Allah dalam surah Al-Qassas ayat ke-55. Al-Qassas ayat 55 Allah berfirman, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Ya. Maka Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari rahimahullah menjelaskan, yaqulu ta'ala dzikrahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan lakum dinukum waliyadin, ya bagi kalian agama kalian, fala tatrukunahu abadan. Maka janganlah sekali-kali kalian tinggalkan agama kalian tersebut. Ya, li'annahu qad khatama 'alaikum, li'annahu qad khutima 'alaikum. Karena sesungguhnya agama kalian ini, ya, telah kalian pilih sebagai akhir hidup bagi kalian. Ya, wa qad alla tanfakku anhu, ya. Maka janganlah kalian sulit atau janganlah kalian lepaskan. Janganlah kalian lepaskan, kalian enggak mau melepaskannya, begitu ya. Jadi orang-orang kafir itu saat ini ketika misalkan kita tanya, apakah kamu mau meninggalkan agama kamu? Maka pasti jawaban mereka apa? Enggak mau. Ya. Maka lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Artinya apa? Janganlah kamu tinggalkan agama kamu. Ya. Agama yang telah kamu yakini, agama yang telah kamu, ya, imani, gitu, ya. Agama yang kamu pasti nggak mau saat ini, detik ini kamu nggak mau meninggalkannya. Kamu sama sekali nggak mau meninggalkannya. Gitu. Jadi wa annakum tamutuna alaihi, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan kalian bahkan kalian ingin mati di atas agama tersebut. Orang yang benar-benar orang yang benar-benar yakin akan agamanya, maka dia pasti sangat-sangat ingin mati di atas agamanya. Demikian pula kita. Makanya Allah berfirman waliyadin, dan bagiku agamaku alladzi ana alaihi, yaitu agama yang aku berada di atasnya. La atrukuhu abadan, aku pun tidak akan meninggalkan agama tersebut selama-lamanya. Li'annahu qad madha fi sabiqi ilmillahi anni la antaqil anhu ila ghairi. Karena sesungguhnya sejak dahulu sudah diketahui dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan bahwasanya aku benar-benar tidak akan meninggalkan agama yang aku yakini ini dan berpindah kepada agama yang lain. Artinya ketika tadi kita imani agama kita, maka pasti kita sangat-sangat ingin untuk mati di atas Islam. Kita sangat ingin untuk hidup di atas Islam, dan kita sangat ingin untuk mati di atas Islam, dan kita sangat ingin untuk dibangkitkan di atas Islam. Ini konsep agama kita. Ini konsep agama kita. Ya. Demikian pula orang-orang kafir. Demikian pula orang-orang kafir. Ketika mereka meyakini bahwasanya agama yang mereka yakini itu adalah benar, maka seperti itu pula mereka. Mereka ingin hidup di atas agamanya, mereka ingin mati di atas agamanya. Ya, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketika misalkan Allah berkehendak untuk memberikan dia hidayah Islam, untuk mendekatkan dia kepada Islam, untuk membuat dia masuk ke dalam Islam. Ya. Akan tetapi kalau kita berhadapan dengan orang kafir, ya, dan dia yakin dengan kekafirannya, maka kita pun harus yakin dengan keislaman kita. Jangan kita tahu mereka yakin dengan kekafiran mereka, tapi kita kok malah pelin-pelan. Ya. Kita malah pelin-pelan. Maka jangan sampai kita ikuti atau kita sambut toleransi yang ditawarkan oleh orang-orang kafir. Ya. Toleransi yang ada saat ini, yang mereka lakukan saat ini, yaitu mereka sengaja memberikan selamat hari raya kepada kita. Ketika masuk bulan Ramadan, maka mereka mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan Idul Fitri tahun sekian kepada kaum muslimin. Terpampang jelas logo salah satu gereja gitu ya. Dan Anda dapati ini di Balikpapan ya, dekat sekolah Anda malah ya.
Jelas sekali terpampang. Apa yang mereka harapkan dari itu? Demi Allah, bukan alasan mereka tidak tulus. Saya yakin sekali tidak tulus. Mereka ingin apa? Agar nanti di depan masjid-masjid terpampang apa? Selamat hari raya Natal dan tahun baru. Ini toleransi yang mereka tawarkan. Mereka sengaja mengucapkan selamat hari raya kepada kita karena mereka ingin balasan yang sama dengan yang mereka lakukan. Ya. Ini toleransi yang mereka tawarkan. Dan sekali lagi prinsip ini prinsip yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy dahulu. Dan seperti itulah orang-orang kafir. Seperti itulah orang-orang kafir. Ya. Mereka tidak mau mengikuti ajaran agama kita, agama Islam. Ya. Mereka ingin dihormati atau diakui agama yang mereka yakini tersebut oleh kita. Maka dengan berbagai cara mereka lakukan. Tadi salah satunya dengan mereka mengucapkan selamat baik di media sosial, media cetak, media elektronik dan sebagainya. Ya, gencar seperti itu, terang-terangan, besar-besaran. Ya. Yang mana mereka mengharapkan orang-orang muslim pun mengucapkan ucapan yang sama saat mereka menjalankan hari raya yang mereka yakini. Maka ya prinsip toleransi yang wajib kita pegang adalah prinsip toleransi yang termaktub indah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun yang sedang kita bahas. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah, tidak beribadah kepada Tuhan yang kamu sembah. Ya. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kemarin kita sebutkan kan pengulangan ini ada beberapa makna, setidaknya ada 4 makna ya. Apa? Masih ada catatannya enggak? Yang pertama, pengulangan itu maknanya apa? Taukid, penegasan, ya. Yang kedua, pengulangan itu adalah untuk saat ini dan untuk waktu yang akan datang. 2 ayat pertama, ayat 2 dan ayat 3 menyebutkan apa? Untuk waktu sekarang. Sekarang saya tidak akan beribadah kepada apa yang kamu sembah. Dan kamu pun sekarang tidak akan menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus 2 ayat selanjutnya ayat 45 ya. Maka Allah menyebutkan, dan aku tidak akan menyembah di waktu yang akan datang Tuhan yang kamu sembah, dan kamu pun di waktu yang akan datang tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ya, ini makna yang kedua. Makna yang ketiga yaitu 2 ayat pertama sesembahannya, aku tidak menyembah berhala yang kalian sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah Allah yang aku sembah. 2 ayat yang keduanya yaitu ibadahku tidak seperti ibadahmu, dan ibadahmu tidak seperti ibadahku. Ini dari segi apa? Tata cara. Jadi 2 ayat pertama dari sisi Tuhan yang disembah, 2 ayat yang kedua dari sisi cara peribadahan. Ya. Adapun pendapat atau makna yang keempat yaitu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ya 2 ayat yang pertama itu maknanya terkait dengan menerima. Aku tidak menerima Tuhan yang kamu sembah, aku tidak menerima peribadahan yang kamu lakukan, dan kamu pun tidak menerima pastinya apa yang aku sembah dan apa yang aku lakukan berupa peribadahan. Ya. Seperti itu. Itu salah satu maknanya atau beberapa makna yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Jangan sampai kita mencampur adukan agama kita dengan agama orang-orang kafir. Jangan sampai kita turut campur dalam perayaan orang-orang kafir. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyebutkan, tidak boleh kaum muslimin menghadiri perayaan non-muslim dengan kesepakatannya para ulama. Jadi para ulama sepakat. Tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan boleh kita merayakan
hari rayanya orang kafir, termasuk bentuk perayaan adalah mengucapkan hari raya yang mereka lakukan. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, la tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yauma 'idihim fa inna sukhta tanzilu 'alaihim. Janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah peribadahan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, berupa gereja-gereja mereka, vihara-vihara mereka, termasuk candi-candi. Ya. Walaupun mungkin kita berniat untuk hanya melihat atau berwisata saja. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Misalkan kota tempat saya belajar dahulu, ya, di Jogja, di sekitar Jogja ada 2 candi besar, Prambanan dan Borobudur. Kita sebagai seorang muslim harus memiliki prinsip bahwasanya 2 candi tersebut bukan hanya objek wisata, bukan hanya peninggalan sejarah, tapi apa? Tempat ibadah. Buktinya apa? Kalau Waisak, orang-orang Buddha berkumpul di Borobudur. Ya. Dan itu sudah ma'ruf bersama. Maka haram hukumnya kita mendatangi candi-candi tempat peribadahan orang-orang musyrikin tersebut. Ya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Ahkam Ahli Dhimmah jilid yang pertama halaman 723 dan 724. Dan orang-orang yang ibadur rahman, termasuk ibadur rahman, ya, dalam Al-Quran Allah berfirman kan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu sifat mereka walladzina la yashhaduna zur. Ibadur rahman, ya, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang tidak la yashhaduna zur, tidak menghadiri perayaan az-zur. Apa itu az-zur? Yaitu perayaan yang mengandung kemaksiatan, perayaan yang mengandung kesyirikan, perayaan yang mengandung kekufuran. Ya. Sedangkan kita atau perayaan-perayaan ini seperti misalkan perayaan Natal, ya, yang sebentar lagi kita akan lalui. Perayaan Natal bukanlah perayaan kemaksiatan biasa. Akan tetapi perayaan tersebut berarti kita merayakan kelahiran Isa, atau bukan Isa, Yesus yang mereka yakini. Karena ya orang-orang Nasrani sendiri khilaf. Mereka mempertanyakan apakah benar 25 Desember itu adalah kelahiran Yesus, seperti itu. Karena banyak bukti-bukti yang mereka ungkap sendiri bahwasanya Yesus itu tidak lahir di tanggal 25 Desember. Ya. Dan itu panjang pembahasannya ya. Artinya ya bahwasanya ketika kita ikut merayakan hari raya Natal misalkan, atau misalkan hanya sebatas mengucapkan selamat, maka artinya kita memberikan selamat atas lahirnya Tuhan. Dan ini sangat-sangat kemaksiatan di atas kemaksiatan, kekufuran di atas kekufuran, kesyirikan di atas kesyirikan. Ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sungguh-sungguh sangat menyedihkan ketika kita misalkan dapati ada seorang yang disebut pemuka agama, ya, kiai, ajengan dan sebagainya, tapi malah ikut misa, ikut perayaan, malah ikut ceramah di dalam gereja. Ya. Atau mungkin nggak sampai ceramah di dalam gereja, tapi apa? Menjadi hansip di sekitar gereja. Na'udzubillahi min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa iyyahum ajmain. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Selesai sudah berarti pembahasan ya suratul kafirun. Dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam surah Al-Kautsar. Ya, surah Al-Kautsar insyaallah. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sudah masuk isya ya? Belum? Oh, 4 menit. Bisa mungkin digunakan untuk tanya jawab. Allahu a'lam bishawab. Udah. Oh iya, betul, makanya itu. Betul. Allahu a'lam bishawab. Itu apa namanya? Salah satu tokoh yang sudah wafat dulu pernah menyatakan seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk, salah satu bukti yang tadi kita sebutkan bahwasanya
pemahaman liberalisasi Islam ini dicocoki baik dari luar maupun dari dalam, ya, dari dalam. Dan ternyata kita lihat terungkap banyak fakta bahwasanya orang-orang yang menjaga itu adalah orang-orang bayaran. Sekali lagi berarti bukan toleransi. Berarti keburukan di atas keburukan. Allahu a'lam bishawab. Bahkan para ulama, jangankan kita membantu menjaga. Para ulama menyatakan haram hukumnya seorang supir taksi mengantarkan seorang jamaah ke depan gereja, ke depan rumah peribadahan. Ini dijelaskan oleh fatwa para ulama. Terlarang, tidak boleh seorang supir taksi yang kalau misalkan kita lihat muamalahnya tidak bersinggungan langsung. Tapi kenapa dikatakan haram? Karena dia mengantarkan seseorang untuk melakukan sebuah kekufuran. Nah, ini terlarang. Ya. Makanya ada beberapa pekan lalu ada orang yang WhatsApp saya bertanya tentang hal tersebut. Maka saya katakan, ya, kalau bisa ditolak. Dan yakin ketika kita menolak satu penumpang karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah pasti akan gantikan yang lebih baik. Ya mungkin misalkan argonya cuma 25.000, 30.000. Mengantarkan ke satu gereja misalkan seperti itu. Satu rumah peribadahan. Kita tinggalkan karena Allah, maka ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan yang lebih baik. Ternyata kita dapat orderan ke Samarinda misalkan. Nah, itu lebih baik insyaallah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Baik. Ya. Bagaimana kalau ada orang kafir, baik di hari raya kita ataupun di luar hari raya, ya, terus memberikan kita hadiah, memberikan makanan, ya, misalkan kue tadi yang dicontohkan, bolehkah kita menerimanya atau bolehkah kita mengkonsumsinya? Maka kita lihat kembali kepada hukum asalnya, ya. Kalau misalkan makanan yang dikirimkan itu adalah makanan-makanan yang bahannya itu insya Allah aman dari hal-hal yang diharamkan, misalkan kue ini bahan-bahannya kan kita tahu, ya. Kita tahu, maka insya Allah itu dibolehkan. Tapi kalau misalkan ternyata kue ini diyakini dikasih bahan yang beralkohol misalkan, atau mereka memang biasa mencampurkan bahan-bahan beralkohol, maka ini dilarang. Ya. Tapi kalau misalkan makanannya berupa daging-dagingan, ya, maka saran saya lebih baik dihindari. Dengan cara apa? Bukan ditolak langsung, tidak. Tapi kita terima, terus kita kasih ke hewan piaraan kita, kucing, ya, ke kucing kita, gitu ya. Apalagi Pak Joko kan kucingnya banyak, jadi nanti bisa kasih ke Pak Joko. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu isya, kita cukupkan. Dan Allah wa yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.